Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uke Rahmat Ghazali dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dan saya mengampu pada mata pelajaran PPKN. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 pada tahun 2022 di Universitas Herun Ternate. Dan inilah video praktik mengajar saya, dan selamat menyaksikan. Disinilah tempat saya mengajar, mendidik anak-anak bangsa yang memiliki potensi yang beragam, mengarahkan mereka sesuai dengan minat dan kompetensinya, yang bermoral, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan disinilah SMK Negeri 1 Sukalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Uke Rahmat Ghazali pada mata pelajaran PPKN. Jadi jam ke-5 dan ke-6 ini pastinya semuanya ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan kalian selalu semangat, selalu sehat, dan selalu bahagia. Makanya dari itu saya akan memberikan salam dan bahagia dulu. Ya, siap. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia 12 MM2 ye 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 ye. Terima kasih dan saya selalu semangat untuk kelas 12 yang ini. Oke, kegiatan hari ini mari kita baca doa dulu dipimpin oleh Nyonya. Silakan Nyonya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati mulai. Berdoa dicukupkan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ya. Setelah kita berdoa, kita waktunya untuk absensi dulu. Kita absensi siapa yang hari ini mungkin dalam keadaan sakit, kemudian kita doakan dengan tetap kembali ke sekolah ya. Deva ya, Deva Yunita Sari. Terus kemudian Villa Maulana Sidi, ada Adil. Laila, kemudian Diana, kemudian Maulida Ramandika, kemudian Ngalis, kemudian Nadia Andraini, ada. Oke, kemudian Najwa, kemudian Neng Resta, kemudian sudah hadir hari ini dan sekali lagi mudah disembuhkan segera ya. Oke, nah pastikan di samping kiri kanannya benar-benar bersih ya, tidak ada sampah. Ada yang tadi istirahat makan-makan. Nah, sekarang. Terus kemudian yang masih belum rapi bajunya jangan rapikan dulu, yang angkat posisinya biar terfokus semuanya. Tuh, wah, dapat. Siang ini menjelang sore. Nah, di sini ada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang Pengaruh pengetahuan IPK terhadap NKRI. Oke.
pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Itu di sini iptek itu apa sih, ada yang tahu? Ilmu pengetahuan teknologi. Oke, ilmu pengetahuan teknologi ya. Ya. Sebelum ketujuan, mudah-mudahan untuk iptek ini kita bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalian adalah jurusannya adalah Multimedia. yang berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi ya. Dalam pastinya dan kehidupan sehari-hari pasti dekat banget ya. Kita hari ini saja kita lihat di sini ada teknologi nih. Ada komputer, ada laptop, kemudian ada HP, betul, handphone, kemudian ada ini fokus atau proyektor gitu ya. Itu semuanya ada AC, betul. Itu ada semua teknologi. Itu ada ilmu pengetahuan yang ada yang dibuat oleh seorang ilmuwan pastinya. Ya, dan itu ada dampaknya, ada positif dan juga negatif pastinya. Dan kita akan pelajari ini semuanya, ada pengaruh atau tidak terhadap kehidupan kita, terhadap masyarakat, terhadap diri kita sendiri bahkan. Ya, kita akan cari, kita akan analisis, kita akan diskusi, kita akan kolaborasi apa sih pengaruh dari iptek itu sendiri. Bahwasanya iptek itu ada sebuah kemajuan bagi kita, tetapi apakah ada dampak negatifnya? Seperti itu. Ya. Nah, tetapi dengan itu semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pakai hari ini itu berdampak positif buat kita semuanya. Asal kita menggunakannya secara bijak, secara baik. Oke. Pastinya dalam keadaan baik menggunakan alat komunikasi ataupun juga alat teknologi tersebut. Ya, di sini tujuan pembelajarannya ya pada materi ini. Melalui kegiatan pembelajaran ini dengan model project based learning yang saat ini berlangsung tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan mengevaluasi dan mengelompokkan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Oke, itu tujuannya. Jadi kalian akan tahu nih nanti dampak positif dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Nanti video berikut ini dan nanti saya akan kalau ada pertanyaan saya akan ditanyakan ya Mas. Setiap pagi mungkin kita bangunkan dengan suara alarm di HP kita. Sambil mulai bikin kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah dan ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini memang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi pengguna sama jam waker, kalau orang kita harus pakai telepon buat isi. Putar kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat main piring yang bakalan tidak berangkat pergi mesti jalan kaki kalau jauh baru delman sungguh sangat ribet. Tapi mereka sekarang bagaimana ini? Bagaimana bisa semua hal ini? Makanya Bapak mengirimkan modul kepada kalian. Saya akan dibuka modulnya ya. Kayak tadi Naswa ya, Naswa sudah dikirim. Saya akan di-share, sudah di-share tadi ya. Oke, saya akan membuka. Nah, itu modul mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Oke, tapi sebelumnya dari tayangan video tadi ada pertanyaan? Oke, Nazwa. Sehubungan dengan perkembangan iptek ini, Ya. apakah ada dampak negatif bagi perilaku masyarakat? Oke, apakah ada dampak negatif bagi perilaku masyarakat? Kira-kira ada yang menjawab? Ada. Contohnya apa? Kebanyakan main handphone. Kebanyakan main handphone, tidak bersosial, gitu ya. Misalnya teknologinya handphone nih ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi kumpul, bukannya ngobrol, tapi malah Oke, tangan buat ya. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Masih banyak nggak? Banyak. Ya, dari sisi manapun dari pemakaian, nanti kita akan bahas tentang kemajuan iptek ini. Ya, slide selanjutnya. Kita lihat. Nah, iptek, nah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Naswa. Panjangan daripada iptek itu
adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kebudayaan manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Nyaman gak sih? Nyaman banget. Dulu yang namanya bordir itu bordir lama banget. Sekarang tinggal set komputer langsung ya. Itu ada pernah buka kopi. Kenapa lagi sering? Sekarang itu daripada stalker Instagram lebih stalker Shopee. Ada yang nggak punya Shopee? Ada? Oh ada, masih ada. Semuanya berarti tinggal satu orang nih, nggak ada. Berarti harus diracuni. Ya. Kemudian ada lagi pelajarannya? Ada juga. Apa lagi? Tokopedia. Apa lagi? Beli semuanya ada di handphone. Oh luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Saat ini sampai tadi tuh ada yang tanya kira-kira. Sudah ada gambaran yang positif dan negatifnya dampaknya sudah ada. Nah, kita akan berdiskusi pada KKP ini. Kalian cari lagi mengenai dampaknya. Oke, tadi kelompok belum berkelompok ya. Oke, saya akan berdiri semuanya. Siap? Nah, dari sini berhitung lah ya. 1, 2, 3 sampai 5 ya. 1, 2, 3. 1, 1, 3. Oke. Yang berarti silakan yang 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2 dan selanjutnya. Oke, kelompok 1 berarti di politik ya. Oke, silakan. Kelompok 2 di ekonomi. Mana 2? 2. Mantap. Siap. Kelompok 3 sosial budaya. Kelompok 4 tentang pertahanan keamanan. Kemudian yang kelima adalah pendidikan. Ya, silakan berkumpul. Akan Bapak kasih waktu untuk kalian semua sekitar kurang lebih 5. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya seperti pendidikan nih, ya silakan cari di modul. Di modul ada ya. Yang Bapak sudah dibutuhkan dengan modul. Terus kemudian yang apa tadi? Pertahanan dan keamanan juga ada di modul. Boleh silakan. Ada yang kesulitan? Boleh. Nanti 50 menit ini berlangsung dengan presentasi juga ya. Poin-poin yang kalian dapat nanti simpan di APK itu lembar kerja peserta didik. Jadi yang bakal buat dan positif dan juga tahu. Ya, untuk waktu diskusinya sudah selesai dan sekarang waktunya kita presentasi dan kalian persiapkan untuk produknya nanti di apa namanya ditayangkan yang sudah tadi dikirim di Google Classroom ya. Nah, nanti silakan kalian coba tampilkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, yang pertama kita akan tampilkan kelompok politik. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok politik akan mempresentasikan hasil diskusi kami terlebih dahulu mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bidang politik. Begitupun ada pengaruh positif dan negatifnya. Nah, di sini
ada hasil produk kami yang dituangkan dalam infografis. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Boleh? Apakah dengan kemajuan iptek memberikan ancaman terhadap negara dalam aspek politik? Kenapa? Tentunya ada, karena dengan perkembangannya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Go. Lagi. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam peran proyek ekonomi. Adapun di sini ada pengaruh positifnya dan pengaruh negatifnya. Yang pertama, pengaruh positif. Adapun di sini adalah hasil produk kami, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Di sini ada dampak negatif pengaruh iptek dan dampak positifnya juga. Bagaimana hubungan iptek dengan kemiskinan serta ekonomi? Iptek tentunya mempengaruhi kemiskinan dan perkembangan ekonomi. Karena dengan iptek, kita akan mendapatkan banyak peluang pekerjaan dan upah. Jadi kita gagap teknologi, maka makin kecil kesempatan kita untuk mendapatkan peluang kerja dengan upah yang tinggi. Kami dari kelompok sosial budaya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya. Di sini ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Jadi di sini ada hasil produk kami, yaitu berbentuk infografis. Sama. Oke, silakan sama. Apa yang menjadi penyebab utama perubahan sosial budaya? Menurut Hersan, perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh pengaruh eksternal maupun internal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan. Ya, selanjutnya pertahanan dan keamanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat semuanya dari mulai kelompok yang tadi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan pendidikan. Oke, nah itu adalah sebuah perkembangan kemajuan iptek di segala aspek. Tadi ada 5. Yang pertama dari mulai politik, bahwasanya kita gampang. Kita akan evaluasi sekarang, ya evaluasi apa yang kamu dapat tadi, apakah itu di modul, apakah itu di Google, apakah tadi presentasi dari saya. Kita akan evaluasi, ya evaluasinya sudah saya kirim tadi ke Naswa, silakan di-share, silakan dibuka di Google Classroom. Ya, kalau sudah selesai, nanti muncul nilainya, ya, sudah, tidak, oke, bapak nanti dimasukkan ke daftar nilai bapak, ya. Kita akan refleksi, ya, refleksi terlebih dahulu. Nah, apa yang membuatmu tertarik pada saat belajar saat ini? Apa yang menjadi tertarik? Jadi mengetahui bahwa pengaruh iptek itu ada dampak positif, negatif dalam segala bidang. Berbagai macam tentang apa namanya berpengaruh terhadap apa saja mungkin banyak ya, tidak hanya itu saja. Ya, jadi dari mulai politik, kemudian sosial budaya, ekonomi, kemudian keamanan dan pertahanan, kemudian pendidikan. Apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Kenapa penting gitu kan? Yang paling penting itu saat presentasi, karena saat presentasi kita bisa lebih memahami apa yang sebenarnya kita pelajari dan bisa membuat kita berani untuk
tampil di depan karena untuk berbicara di depan itu nggak mudah. Oke, sip. Nah, ada lagi yang menurut kamu penting? Kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini bahwasanya untuk pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi pada bidang-bidang tadi termasuk pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan itu kita sudah pelajari. Dan saya salut kepada kalian semuanya dan alhamdulillah pada hari ini diskusinya keren, kemudian juga presentasinya juga keren dan juga kalian membuat ini juga sangat luar biasa. Ya, terima kasih ya untuk kalian semuanya dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, Bapak harap untuk materi selanjutnya ya berhubungan dengan kita ini dan PKN ini bisa kalian menggali lagi materi-materi yang lebih baik lagi dan lebih semangat lagi tentunya. Ya, oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, enggak yang untuk menutup pembelajaran. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita membaca doa dulu. Baca doa nanti dimulai. Baca doa dicukupkan. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, enggak kembali. Ya, mungkin materi hari ini cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat pada kehidupan sehari-hari karena saya yakin yang namanya iptek itu akan bermanfaat pada kehidupan sehari-hari termasuk kalian sekolah di SMK dengan jurusan multimedia ya, ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdekatan sama kalian semua dan termasuk dalam mungkin di rumah belanja sekarang sudah mulai makan sudah mulai Oke. Tapi bukan virtual ya. Oke, terus kemudian lagi belajar juga sudah mulai itu termasuk pendidikan pendidikan ya, kalian sudah mulai Google Form, Google Classroom, Google WA dan sebagainya. Oke, terima kasih dan saya akan pamit. Saya Ukarawat Ghazali undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.